selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Coba kanan kiri kalau ada sampah, kemudian yang belum memakai masker, tolong maskernya dipakai. Cek kerapian baju kalian yang belum dimasukkan. Ayo. Siap? Siap. Tetap semangat? Semangat. Siswa semata? Berbudi berprestasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Hingga dia start. Masuk. Kedua Ain Falakudin. Aldi Ramadan. Ya, Aldu Ramadan. Amaria. Anzen. Natalia. Matari. Kevin. Tetap semangat? Siswa semangat? Berbudi berprestasi. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Tetap di dalam ruangan ini. Silakan, saya beri waktu 2 menit untuk membentuk kelompok dan mengumpul dengan kelompoknya masing-masing. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang materi iman kepada malaikat Allah. Kalau di semester 1 kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, berikut dengan Asmaul Husnanya. Masih ingat? Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ada berapa sifat wajib Allah? Ada berapa? Ada yang masih ingat? Ada 20. Ada berapa? 20. Sifat muhalnya Allah, sifat mustahilnya Allah ada 20. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah itu termasuk dalam rukun iman yang berapa? 2. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada Allah. 3. Iman kepada Allah. 4. Kepada Rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. Yang terakhir iman kepada dan muda. Baik. Tetap semangat. Siswa semangat. Berbudi berprestasi. Nah, lalu apa yang akan kita pelajari?
pada hari ini kita akan memahami tentang makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil naqli. Nah, indikatornya nanti kalian harus bisa merumuskan pengertian iman kepada malaikat Allah, kemudian menemukan dalil naqli daripada kewajiban beriman kepada Allah, kemudian menyeleksi perbedaan antara malaikat Allah dengan makhluk gaib lainnya dan makhluk-makhluk yang lain. Jadi kamu harus bisa membedakan antara sifat malaikat, sifat jin atau iblis, dan sifat manusia atau sifat hewan. Setelah mempelajari ini, maka kamu harus bisa membedakan atau menyeleksi dari masing-masing sifat yang dimiliki oleh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kita identifikasi dulu pengertian iman. Apa yang dinamakan iman? Iman adalah percaya, yakin. Jadi kalau beriman itu adalah mempercayai. Al-iman wa tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa yu'manu bil arkan. Iman itu adalah membenarkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Tiga aspek ini. Kamu kalau mengatakan iman, berarti kamu harus membenarkan di dalam hati. Iman kepada malaikat berarti kamu harus membenarkan bahwa Allah itu juga menciptakan makhluk yang terbuat dari cahaya atau nur, yang termasuk makhluk gaib, diciptakan dari cahaya dan kemudian memiliki tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi kelas 7 bab 7, yaitu tentang ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah tentang siapakah malaikat itu. Coba diperhatikan di sini ya. Malaikat adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Perbedaan yang nyata antara manusia dan malaikat adalah dari ketaatannya kepada Allah. Malaikat tidak diberikan nafsu oleh Allah, sehingga semua tindakannya itu murni untuk menyembah Allah. Sama halnya dengan manusia, malaikat itu juga termasuk kepada makhluk Allah. Maka Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Tetapi meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaan malaikat. Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19, dikatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim walahu ma fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Al-ayah. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, barangkali di antara kalian ada yang bertanya. Ya, silakan. Apa arti dalil naqli? Baik, pertanyaan dari temanmu. Pertanyaannya, apa Pak sebenarnya dalil naqli itu? Ada yang tahu di antara kalian? Dalil naqli itu adalah dalil yang diambil dari Al-Quran. Dalil itu bukti, pembuktian. Dalam Islam, dalil itu dibagi menjadi dua, yaitu dalil akli dan dalil naqli. Dalil akli itu adalah dalil berdasarkan rasio, berdasarkan akal sehat. Tetapi kalau dalil naqli itu dalil yang bersumber dari Al-Quran, diambil dari ayat-ayat tertentu dari Al-Quran, itu disebut dalil naqli.
katakanlah Rohul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk menyembuhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan yang di sisinya tidak punya rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Surat apa? Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20. Ya. 19 dan 20. Makna yang terkandung di dalamnya apa? Malaikat Sifat-sifatnya tentang malaikat. tidak punya rasa angkuh dengan menyembah Allah dan tidak punya rasa letih. Mereka tidak bertasbih kepada Allah. Nah, baik anak-anak, hari ini kita sudah banyak belajar dari pengertian iman kepada malaikat, kemudian dalil-dalil nakliyah, kemudian sifat-sifat yang membedakan antara malaikat, manusia, dan jin ataupun iblis. Apa yang kita bisa ambil kesimpulan dari pelajaran hari ini? Bahwa pertama, iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin bahwa Allah juga menciptakan makhluk yang bernama malaikat yang diberi tugas dari masing-masingnya dan diciptakan dari cahaya atau nur. Dalil-dalil tadi yang sudah kalian sebutkan mengandung sifat-sifat yang membedakan antara malaikat dengan makhluk yang lain. Di antaranya apa? Malaikat diciptakan dari cahaya, manusia diciptakan dari tanah, dan jin atau iblis diciptakan dari api. Baik, jalannya diskusi sudah baik, kerjasama kalian juga menampakkan kekompakan. Untuk itu beri tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini kita cukupkan sekian. Minggu depan jangan lupa pertemuan kedua, nama-nama dan tugas-tugas malaikat yang wajib diketahui dan hikmah dari meneladani malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa mulai. Bismillah.